وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب اقرأ سلمان اقرأ. Ala khamsata asyar. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, wa aqalluhu khamsata wa qallul haid yawmun wa lailah walau kana munqati'an fi ayyamin la tazidu ala khamsata asyar. Iya, khamsata asyar. Itu aja ya. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, aqallul haid, ya. Durasi minimal haid adalah yaumun wa lailah. Satu hari satu malam. Satu hari satu malam. Kemudian apa? Walau munqati'an, walau terputus-putus. Ya, walaupun terputus-putus selama tidak lebih dari 15 hari. Taib. Haid, berapa lama darah itu keluar dari perempuan baru dikatakan haid? Kata beliau rahimahullah, paling sedikit baru dihitung haid adalah satu hari satu malam. Maksud satu hari satu malam adalah durasinya, muddah. Berapa jam kalau satu hari satu malam? 24 jam. Jadi nanti dikatakan haid kalau keluarnya darah itu selama 24 jam walaupun terputus-putus, maksudnya tidak keluar terus gitu sepanjangan. Misalnya hari ini keluar 3 jam, besoknya keluar 3 jam, berarti sudah berapa jam? 3 tambah 3 6 jam, besoknya 2 jam, berapa? 8 jam. Baik, ini 3 hari belum haid namanya karena masih 8 jam. Sudah sampai sini? Ya. Hari keempatnya 4 jam. Berapa itu? 12 jam. Ya kan? 12 jam. Hari kelimanya 4 jam lagi. Berarti 16 jam. Ya. Hari keenamnya 5 jam. Berarti 21. Hari ke berapa? Ketujuh 3 jam. Berapa? 24. Nah, berarti nanti hari pertama sama hari sampai hari ketujuh ini baru dihukumi apa? Haid. Karena baru cukup 24 jam. Baru cukup 24 jam. Ini namanya walau mutaqattian. Jadi bukan dinamakan haid itu tidak mesti harus keluar terus, enggak berhenti-berhenti selama 24 jam, tidak. Ya kan? Jadi walaupun terputus-putus, selama terputus-putusnya tidak lebih dari 15 hari. Karena masa maksimal haid 15 hari. Kalau ada perempuan keluar darah terus dari hari pertama sampai hari ke-16, maka yang 16 ini bukan lagi haid. Paling lama 15 hari. Jadi paling sedikit 24 jam, paling lama 15 hari. Walaupun terputus-putus. Baik, saya langsung inikan saja dari sini saja. Spidolnya habis ini, nak.
Miring. Baik. Ya, syukur. Ini ya. Jadi haid itu paling sedikit 1 hari 1 malam. Maksudnya 1 hari 1 malam lamanya, jadi 24 jam. 1 hari kan 24 jam. Berarti harus minimal 24 jam. Haid paling maksimal 15 hari. Karena itulah perhatikan, nanti dikatakan haid kalau jumlah total durasi darah yang keluar sudah 24 jam atau lebih pada rentan waktu 15 hari. Tidak boleh lewat lebih dari 15 hari. Contoh, di sini kita tidak pakai ini ya. Kita pakai hari saja ini. Terserah mau tanggalnya di mana. Ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-30. Terserah tanggalnya, tanggal berapa mulainya. Karena kan perempuan beda-beda tanggalnya. Misalnya, hari pertama keluar 3 jam, kedua 4 jam, ya, kemudian ketiga 3 jam, kemudian 2 jam, kemudian 1 jam, 1 jam, 1 jam, kemudian misalnya 5 jam, kemudian 6 jam, 7 jam, ya. Setelah itu tidak keluar sampai habis, sampai selesai. Ini semua tidak ada keluar. Baik. Ada perempuan keluar 10 hari keluar darah. Hari pertama 3 jam, 4 jam, terus sampai hari ke-10 7 jam. Setelah itu tidak ada lagi keluar. Ini perempuan ini dihitung haid atau tidak? Tambah, berapa sama tambah ini? Berapa sama tambahnya? Berapa totalnya? Ditambah berapa jam? 7 tambah 3 10 6, 4, 20, 5, 33 jam. Berarti sudah dihitung apa? Berarti dihitung haid. Nah, berarti perempuan ini selama 10 hari haid. Nah, seperti ini, selama 10 hari haid. Yang kedua, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 3 jam, 3 jam, 2 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam. Dia 12 hari keluar darah. 12 hari keluar darah. Apakah ini dihitung haid atau tidak? Atau bukan? Berapa totalnya? 21. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Cuma 21 jam keluar darah selama 12 hari, tapi totalnya berapa? 21 jam. Maka ini bukan haid. Saya lupa kasih kolom keterangan di sini ya. Nggak apa. Belum beli hospital luar lain? Beli dulu. Mana biru? Baik. Jadi ini kita kasih di sini aja ya. Ini haid, ini bukan haid. Ya. Kenapa? Karena walaupun keluar darah selama 12 hari, tapi totalnya tidak sampai berapa? 24 jam. Ya. Yang lain. Ada perempuan 5 jam, 5 jam, 5 jam, 5 jam. 5 jam. Terus tidak keluar lagi setelahnya. Haid atau bukan? Haid. Berarti dia cuma 5 hari haidnya. Jelas? Ini haid. Jelas? Lain. Misalnya 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 1, 1, 1, 1, 1. Tuh. Ya. Kemudian 2, 2. Kemudian 2, 3. Ya, 2 terus napor lagi. Udah. Ini haid atau bukan? Keluar sampai 18 hari. Haid atau bukan?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 2, 16. Tambah 3, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Haid atau bukan? Hah? Haid atau bukan? Baik. Tidak boleh lebih dari berapa? 15 hari. Jadi yang dihitung cuma sampai sini. Nih. Berapa ini ke sana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Berarti ini bukan haid. Karena tidak boleh hitung, yang dihitung maksimal 15 hari. Karena haid paling maksimal berapa hari? 15 hari. Nah, terus darah yang berapa jam ini? 7 jam. Darah 7 jam ini dihitung apa? Ya, kata para ulama, ini darah istihadah atau darah kotor. Darah istihadah atau darah kotor, bukan haid. Tetap wajib sholat di situ. Tetap wajib sholat walaupun keluar darah. Kenapa dia bukan darah haid? Jelas sampai sini? Baik. Yang lain. Apa setelahnya? Bilayaliha. Maksimalnya adalah 15 hari, 15 malam. Terus. Nah, perhatikan. Wa in zada, kalau lebih, jadi lebih berapa? Lebih dari 15 hari fahuwa istihadah. Maka kelebihannya ini dihukumi apa? Istihadah. Terus iya, baik. Nanti itu. Jadi ketika lebih dari 15 hari, jelas lebih dari 15 hari, maka kelebihan ini dihitungnya apa? Apa? Istiadah. Ini haid atau bukan? Hah? Bukan haid. Terus hukumnya apa? Darah istihadah. Jadi bukan cuma ini dihukum istiadah, semuanya dihukum istiadah. Semuanya, karena sudah sampai 24 jam. Baik. Ini haid atau bukan? Sudah ya? Berarti patokannya mana? Sini. 2 kali 15 berapa? 30. 2 kali 15 30. Sudah 30 jam. Berarti ini haid, tapi sisanya istihadah. Sisanya istihadah atau darah kotor. Jelas sampai sini? Ada lain? Nah, itu apa ini? Berapa sampai sini? 19. Berapa? 19. Baik, 19 berarti semuanya apa? Istihadah, semuanya. Karena tidak sampai berapa? 24 jam sana. Paham? Baik, sekarang ini sekedar percontohan ya, belum tentu kejadiannya kayak gini. Sekarang supaya anda bisa menghitung saja. Berapa? Haid atau bukan? Berapa sampai sini? Berapa sampai sini? 3 9 27 ya? 27. Berarti ini dihukumnya apa? Istihadah. Berarti ini haid. Tapi pertanyaannya, ini oke, keluar darah. Di sini pas tidak keluar darah haid, sholat atau tidak? Kan di sini tidak keluar darah. Nah, karena kan perempuan kita keluar berapa hari, terus setelahnya tidak keluar. Nah,
Tapi tidak keluar darah. Kalau di sini jelas tidak sholat, tidak sholat, tidak sholat. Hah? Dia sholat nggak ketika tidak keluar? Nah, jawabannya tidak dihukumi. Dihukumi apa? Dihukumi haid tetap. Kaidahnya dalam mazhab Syafi'iyah, an-naqa'u bainal haidataini apa? An-naqa'u bainal haidataini haid. Masa suci di antara dua haid itu hukumnya apa? Haid. Selama masih dalam batasan 15 hari. Jadi kaidahnya at-tuhru bainal haidataini haid. Masa suci di antara dua haid dihukumi haid. Dan walaupun tidak keluar, tetap tidak boleh sholat. Tetap tidak boleh sholat. Baik, contoh. Masalah. Saya lihat dulu matanya, baru kita lihat. Bahas lagi. Baik, kata beliau rahimahullahu taala, wa qallul haid yaumun wa lailah. Durasi minimal haid satu hari satu malam, yakni 24 jam. Walau kana mutaqattian, walaupun terpotong-potong, enggak full. Yani misalnya kalau ada seorang perempuan haid langsung sini 10 jam, ya sudah, 2 hari ini sudah dianggap haid. Langsung sini. Keluar lagi tiga misalnya, ya. Kemudian berhenti, dan keluar lagi 2, 3, 2, 1, kemudian apa? 3. Berarti berapa haidnya dia? Saya mana haidnya? Sampai sini? Tetap sampai sini, jangan dipahami oh sudah 24 jam sampai sini toh, bukan. Tetap selama 15 hari masa ada keluar, maka itu dihukumi haid. Walaupun ini berapa ini? 15, 35, 40 jam. Berarti 40 jam haidnya, tidak masalah. Baik. Sudah? Kata beliau rahimahullah, kalau ini di antara dua haid itu, apakah dia bisa sholat kalau dia tidak menghayati, tapi dia juga tidak tahu bilang nanti akan ada lagi, apakah dia bisa sholat atau menunggu sampai 7 hari, 16 hari? Sekarang begini, perempuan itu punya kebiasaan. Ya seperti ini. Perempuan itu punya kebiasaan. Maksudnya mungkin itu relevan di kejadian yang pertama. Tapi bulan kedua, bulan ketiga, misalnya dia bilang, oh ya biasa, tidak keluar 1 hari, tapi setelahnya akan keluar. Dia pakai kebiasaan itu. Ya, dia pakai kebiasaan itu. Misalnya, sekarang tidak keluar, oke, tidak keluar. Saya sholat atau tidak? Kemarin gimana? Biasa memang tidak keluar, tapi setelahnya apa? Keluar lagi. Maka dia tunggu. Ya, dia tunggu. Jangan dia sholat. Gak sampai sini? Kenapa? Ya, kalau misalnya ini biasanya relevan pada perempuan yang baru haid. Kalau perempuan baru haid kan dia tidak tahu kebiasaannya. Ya sampai sini? Ya sudah, kalau seperti itu dia ikuti saja. Keluar darah, sholat, baik. Tidak keluar darah, kemudian keluar tanda suci, maka apa? Sholat. Tapi kalau keluar lagi darah dalam masa 15 hari, berarti yang tadi masih haid. Sudah, sholat yang dikerjakan tidak syah selama ini. Tapi tidak masalah, kan dia tidak tahu, tidak berdosa. Dan kalau perempuan sudah punya kebiasaan rutin, ya kita bilang tinggal ikuti kebiasaannya. Kalau memang kebiasaan begitu, yang ini tidak keluar. Ya, setelah itu apa? Akan keluar lagi. Nah, perempuan kan ada tanda suci namanya. Tanda suci itu cairan bening. Cairan bening yang keluar di akhir masa haid. Nah, itu kalau sekedar berhenti tapi masih mau keluar, tidak ada cairan bening. Biasanya seperti itu. Yes, ya. Makanya kadang pertanyaan, bagaimana kalau keluar cairan bening terus keluar lagi? Ada nggak kejadian kayak gitu? Karena biasanya kalau sudah keluar tanda bening itu berarti sudah akhir itu. Jelas ya? Nah, kalau kayak gini, ini sekedar berhenti di sini, sekedar tidak ada keluar, itu biasanya tidak keluar cairan bening di sini. Enggak ada. Jelas? Sekedar berhenti toh, tidak keluar toh, tapi belum tentu berhenti. Paham sampai sini? Nah,
Tadi kalau dia masih awalnya, tapi kalau sudah kebiasaan, sebagaimana kebanyakan perempuan punya kebiasaan, jelas? Kalau yang ketiga ini yang tadi kita bahas keempat, ini kan dari yang keempat, kan tidak dihukumi had. Jadi dia mesti ada Ketika dia dari awal ya, dia tidak sholat ya. Ternyata Syekh Al-Bashari ya, bukan haid ternyata. Sudah dia kodok sholat semua sini. Dia harus mengkodok sholat yang ditinggalkan selama Syekh Al-Bashari. Enggak ada masalah. Dia tidak dianggap meninggalkan sholat dengan sengaja karena uzur. Tapi sekali lagi, ini kan biasanya seperti ini pada awal perempuan yang baru punya kebiasaan. Kalau sudah punya kebiasaan rutin, dia akan bisa menilai, dia akan tahu. Jelas? Dan perhatikan, ini hukumnya apa? Istihadah. Istihadah itu bukan perkara yang sering terjadi. Tidak banyak. Di zaman Nabi SAW yang perempuan mengalami istihadah terhitung pakai jari. Habis jatuh kan pembuluh darah pecah. Jelas? Jadi kasus istihadah itu jarang terjadi, jarang. Iya. Paham sampai sini? Makanya pada dasarnya perempuan kalau sehat itu mengikuti kebiasaannya. Pas datang kebiasaan keluar, pas selesai berhenti. Normalnya begitu. Jelas? Jadi istihadah bukan kasus yang tiap bulan terjadi, enggak. Asalnya tuh perempuan tetap pada kebiasaannya, itu asal. Gitu. Jadi kaidah tadi yang kaidah tanyakan itu terjadi untuk perempuan yang sudah memiliki kebiasaan. Bisa jadi juga belum awal kan dia kan baru menentukan, tapi dia ikuti saja alurnya dulu. Nanti setelah itu apakah dia kodok atau gimana? Tapi maksudnya berlaku sholat atau tidak itu bagi yang sudah ada kebiasaannya. Maksudnya kan tadi saya bilang kalau yang baru itu bersih, dia sholat. Sholat yang berlaku tetap dilihat qasatul bayda itu, cairan bening. Yes? Karena perempuan ada seperti normalnya semua perempuan seperti itu. Jadi kalau sekedar berhenti, jangan sholat dulu. Kalau yang tadi belum jelaskan yang ada qasatul bayda tapi ternyata ada apa? Ada qasatul bayda. Nah itu saya bilang itu cuma teori ya. Sekedar seandainya, tapi wallah belum pernah dengar. Iya. Karena begini kan darah kan dari rahim ya, dari rahim keluar. Nah ketika keluar cairan bening berarti itu kayak terakhir sudah itu, tidak ada lagi darah setelahnya, itu penandanya. Jelas ya? Jadi ketika keluar cairan bening itu penanda bahwa darah yang mau keluar sudah selesai, sudah ending akhir itu, ditutup dengan itu. Makanya untuk keluar lagi darah setelahnya, ya ini darah haid, kayaknya bukan darah haid. Hah? Ada keluar kayak kalau dia tesnya pakai sumber atau kayak kapas yang dimasukkan, pokoknya darah, tapi ternyata misalnya ada lagi kayak tidak ada apa? Tidak ada, pas dicek itu sudah keluar tanda putih cairan bening ya. Nah itu aku lupa apakah dia mengeceknya pakai sumber itu atau pakai kayak kapas gitu kan? Iya, kalau sekedar dikasih keluar baru kering, dianggap tidak keluar, tapi belum tentu suci. Ini dihitung di sini nih, tidak keluar. Iya, soal beda. Karena dalam hadis kan kata Aisyah la taroyna hatta apa? Taroyna qasatal bayda. Karena sahabat-sahabiah kan ketika darahnya sudah mulai berubah, yang tadinya hitam gitu ya, hitam pekat gitu, terus di akhir-akhirnya sudah mulai agak berkurang hitamnya. Dia berpikir, oh kayaknya sudah boleh sholat ini. Dibawalah ke Aisyah radhiyallahu anha. Ini warna begini sudah boleh sholat belum? Kata Aisyah tidak boleh. Jangan terburu-buru sholat sampai kalian melihat al-qassah al-bayda. Dah sampai sini. Dan pada dasarnya perempuan sehat punya semua itu. Taib. Sudah ya? Walau mutaqatti'an fi ayyam, walaupun terputus-putus selama beberapa hari dengan syarat la tazidu ala 15 selama tidak lebih dari 15 hari fakulluha haid, semuanya dihukumi haid. 6. Semuanya yakni walaupun di masa-masa tidak keluarnya. Jelas? Walaupun di masa-masa tidak keluarnya, selama itu masih dalam waktu 15 hari. Summa qala rahimahullahu taala yajibu qada'u shaumi al-waqi'i las shalah. Wajib untuk mengqada puasa
ya, ketika haid dan nifas, ketika haid maksud saya, ya, las salat, dan tidak perlu mengqada salat. Tidak wajib mengqada salat dan juga tidak disunnahkan mengqada salat. Yang wajib diqada hanya puasa wajib. Wa aktsaruhu 15 yawman bilayaliha. Haid maksimalnya 15 hari 15 malam. Fa in zada 'alaiha fa huwa istihadah. Kapan darah lebih dari 15 hari, maka kelebihan 15 hari itu berapa? Dihukumi apa? Istihadah. Dengan syarat 15 hari itu sudah cukup 24 jam. Baik. Ya. Ini konteksnya di wal haid yauman wa layla laysa. Iya, yauman wa layla yani muddatu yaumin wa layla. Durasinya. Durasi jumlah malam dan siang. Satu hari siang dan malam kan, satu hari satu malam 24 jam. Artinya bisa jadi dia haid itu satu hari tapi Ya kalau ada yang terjadi seperti itu, keluar 24 jam dan besoknya selesai, ya sudah berarti haidnya cuma satu hari. Gitu. Kalau terjadi seperti itu ya. Baik. Nah, sekarang beliau berbicara mengenai perempuan yang istihadah. Nih, kasus kita sekarang ini. Mana tadi yang haid? Ini bukan ya. Ini semua istihadah ya. Semua istihadah. Kalau ini saja yang istihadah. Kemudian ini semuanya istihadah. Kalau yang ini istihadah. Baik. Nah, apa yang dilakukan perempuan ketika istihadah? Kalau ini istihadah semua ini, darah. Ini juga apa? Istihadah semuanya. Adapun yang ini haid, lebihnya istihadah. Ini haid, lebihnya istihadah. Ini berapa tadi? Iya, ini juga ya. Ini istihadah 6 jam ini. Ini batasnya. Dah? Apa yang dilakukan perempuan ketika istihadah? Kata beliau rahimahullahu taala, "Fayajibu 'alaiha an tusalli wa tasum." Perempuan yang mengalami istihadah di sini tetap wajib puasa dan salat. Tetap wajib puasa dan salat. Jadi kalau ada perempuan yang 16 hari tidak salat, itu tidak tahu itu. Ya, atau alasan je. Ya. Kenapa ada 16 hari tidak salat? Bilang haid paling lama 15 hari, darah sampai 16. Ya, paling dah sampai 16. 6. Kata beliau rahimahullah, perempuan yang istihadah itu tetap wajib salat dan puasa. Nah, kalau puasa kan jelas ya. Puasa jelas, puasa kan tidak butuh apa-apa. Nah, sekarang salat, bagaimana caranya perempuan istihadah salat? Perempuan yang istihadah ini toharanya tohara darurat. Toharanya tohara darurat. Karena darah tidak keluar, tidak berhenti keluar terus. Jelas sampai sini? Tohara darurat. Nah, kalau misalnya perhatikan, kayak ini kan cuma 2 jam. Kalau keluarnya di waktu sholat, ini yang repot kan? Tapi kalau perempuan istihadah darahnya tidak keluar, kalau dia pas waktu sholat darah tidak keluar kan aman, sudah tinggal wudhu saja, selesai masalah. Ya, kalau darah istihadah tidak keluar pas waktu sholat, masuk waktu sholat nih, tidak keluar darah, sudah langsung sholat. Apa wudhu maksudnya? Gak ada masalah. Nah, yang menjadi iskal adalah ketika masuk waktu sholat dan darah sementara keluar. Darah sementara keluar. Jelas sampai sini? Apa yang dilakukan? Tentunya di sini keluarnya darah menghabiskan waktu sholat. Kalau misalnya keluar darah tapi ini kayaknya di akhir waktu masih bisa, ya sudah diundurkan di akhir waktu, lebih bagus. Jelas? Tapi kita berbicara mengenai perempuan istihadah masuk waktu sholat dan darah keluar dan menghabiskan waktu sholat. Tidak bisa menunggu. Kalau mau ditunggu selesai keluar waktu sholat. Nah, apa yang dilakukan? Tohara bagi perempuan seperti ini tohara darurat. Sama seperti orang yang kencing terus menerus, ya. Ya, sama seperti orang yang pakai keteter terus. Ini namanya tohara darurat. Ya, karena kan najis terus kalau keteter itu, lengket sama najis terus. Nah, bagaimana cara toharohnya? Semua yang tohara darurat, amalan toharohnya nanti boleh dimulai setelah masuk waktu. Tidak boleh sebelum masuk waktu. Sama seperti tayamum. Tayamum kemarin apa? Tohara darurat, maka tidak boleh tayamum kalau belum masuk waktu. Nah, perempuan yang istihadah, toharohnya dimulai setelah masuk waktu. Jadi tunggu masuk waktu dulu.
Setelah masuk waktu, apa yang dilakukan? Perhatikan kata beliau, watu asibu, dia mentaksib, menutup darahnya, karena kan darah ngalir terus nih. Ya. Apa yang dilakukan? Nah, misalnya kalau pakai pembalut saja, khawatirnya tembus, kecuali kalau bisa bertahan sampai dia selesai sholat. Ya, cuman para fuqaha mengatakan begini. Yang pertama adalah dia menutup dulu tempat keluarnya darah, ditutup. Saya lupa apa namanya itu. Ada alat penutup semacam kain juga, tapi bukan pembalut, lain lagi. Ada begitu, ditutup di tempat keluarnya. Itu namanya taksibuha. Setelah itu, misalnya ditutup lagi pakai pembalut untuk aman supaya tidak menetes. Jelas? Setelah itu watatawaddo. Setelah itu wudu. Watatawaddau likulli faridah. Wudunya wajib diulangi setiap salat fardu. Wa tubadiru bis salati aqibal wudu, dan dia wajib langsung salat apa? Setelah wudu. Jadi harus mualah antara toharah dengan salat, mualah, tidak boleh ada jeda, tidak boleh ada pekerjaan lain di situ. Jadi pas masuk waktu, setelah masuk waktu, dia tutup, dia pakai pembalut, wudu, langsung salat. Salat duhur misalnya. Jelas? Setelah masuk waktu asar, ulang lagi semua, diganti semuanya, ditutup, pakai pembalut, wudu, langsung salat. Jelas? Jadi setiap fardu diganti. Setiap salat fardu diganti. Adapun sunnah mengikuti yang fardu, tidak perlu diganti. Tidak perlu berwudu kalau sunnah. Ya. Dia hanya per salat fardu. Kalau misalnya tidak beriringan, maka ngulang dari awal. Contoh, masuk waktu, perempuan menutup, setelah menutup dia berwudu, setelah berwudu dia pergi keluar dulu angkat jemuran, baru pergi sholat. Ini ngulang dari awal, ganti semuanya lagi dari awal, ganti. Jelas? Karena harus mualah, harus beriringan. Ini taharah darurat tidak boleh diperluas. Jelas? Taharah darurat tidak boleh diperluas. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Namanya darurat tidak boleh harus dilakukan sekebutuhan, sesuai dengan kebutuhan. Maka toharanya al-mualah pada mustahadah, mualah hukumnya wajib. Kapan tidak mualah, batal toharanya, ulang dari awal. Jadi tidak boleh ada jeda pekerjaan lain di antaranya, tidak boleh. Jelas? Kecuali kata para ulama, kalau jedanya itu merupakan maslahat sholat, misalnya menunggu jamaah. Ya, menunggu jamaah kan jeda antara toharanya dengan sholatnya, tidak masalah, itu maslahat sholat. Jelas? Atau menutup aurat pakai pakaian, setelah menutup semua kan wudu, menutup aurat, itu kan juga maslahat sholat, tidak ada masalah jeda seperti itu. Tapi kalau jedanya bukan maslahat sholat, maka membatalkan toharohnya, ulang dari awal, bongkar, buka semuanya, pasang yang baru. Taib, summa qala rahimahullahu ta'ala, wa idza kana bainad dami wad dam 15 yauman naqa'un fahuma haidan. Sekarang beliau berbicara mengenai berapa masa suci paling minimal. Berapa masa suci paling minimal? Masa suci, masa antara dua haid, berapa paling sedikit masa suci di antaranya? Paling sedikit berapa hari? Nah, berapa? 1 hari. Masa suci. Ini kan bukan masa suci, ini tidak keluar, tapi bukan masa suci, masa haid. Yang kita bicarakan masa suci. Berapa paling sedikit masa suci di antara dua haid? Berapa hari? 15. Karena haid paling maksimal 15, berarti suci minimal 15. Sebutkan 30 hari. Makanya kata beliau, wa in kana bainad dam wad dam, kalau di antara darah satu dengan darah yang lain jaraknya itu 15 hari, 15 yauman naqa, tidak keluar darah di situ, suci, fahuma haidon, maka darah ini sama yang darah itu dihukumi 2 haid. Haid. Kenapa? Karena jedanya sudah 15 hari. Jedanya sudah 15 hari. 6. Wa in kana duna dzalik fa huwa haidun in amkana jam'uhu ma'al awwal bi alla tazida ma'an naqa' al mutawassit ala 15 yauman. Taib. Kata beliau rahimahullah, kalau kurang dari 15 hari masa sucinya, maka itu dihukum 1 haid. Dihukum satu haid. Kurang dari 15 hari.
Kapan dihukumi satu haid? Kalau memungkinkan untuk dijamak. Dimungkinkan untuk dijamak dengan darah yang pertama. Selama tidak lebih dari apa? Dari 15 hari. Baik. Nah, sekarang begini. Kita, aduh, sudah lewat ya. Apa? Panjangkan sedikit. Ini 1 bulan ya. Perhatikan. Darah. Darah. Diam ya. Baik, perhatikan. Ini berapa haid atau bukan ini? Hah? 18 ditambah 12 ditambah 12 berapa? 24. Berarti apa? Haid. Dari anggap aja tanggal 1 sampai tanggal berapa ini? Tanggal 7 dia haid. Terus tidak keluar darah. Terus di akhir bulan tanggal 23 keluar lagi darah. Akhir bulan tanggal 23 keluar lagi darah. Baik, darah yang keluar di sini apakah haid atau bukan? Hah? Haid atau bukan? Di bulan yang sama keluarnya. Apakah haid? Haid. Kenapa haid? Iya, karena jarak suci di antaranya berapa? 15 hari. Karena itulah memang normalnya perempuan 1 kali 1 bulan, tapi bisa jadi ada yang dalam 1 bulan 2 kali haid. Selama apa? Masa suci di antara apa? 2 darah. Makanya tadi adama apa tadi kalimatnya situ? Fainkan apa? Kalau di antara adam baina dam wa dam, ini darah ini sama darah ini ada apa? 15 hari naqa suci fahuma haidhan, maka keduanya dihukumi haid. Tapi kalau misalnya ini berlanjut, perhatikan, ini berlanjut sudah habis juga. Kalau misalnya ini berlanjut, ini sudah ya, anggap ini berlanjut. Nah, berarti sana haid atau bukan? Yang sana bukan haid. Yang sana bukan haid. Kenapa? Karena jarak sini sampai sini belum cukup 15 hari. Maka ini haid, yang sana bukan. Yang sana bukan. Tapi kalau hari terakhir itu kan, Mana? misalnya kalau misalnya anggap hari 1, 2, 3 itu belum, terus misalnya kalau sudah 15 hari jaraknya, apakah Iya, kalau haid lagi, iya. masih keluar darah, artinya baru kali ke hari 16 itu dihitung haid Enggak. Maksudnya tetap di sini keluarnya di sini. di setelahnya. Di sini enggak keluar. Enggak. Sini enggak. Sini enggak. Oh ya, kalau begitu sama haid. Iya, dihitung hari pertama haid. Kalau sudah keluar lagi di situ, jeda di antara 15 hari. Kalau sudah 15 hari ininya sucinya terus keluar lagi darah, sudah itu dihukumi haid. Jelas ya? Dan perlu untuk perhatikan juga ciri-ciri darah. Haid itu hitam, istihadah itu merah. Jelas sampai sini? Perlu juga untuk perhatikan itu. Tamyiz namanya, metode tamyiz. Mengecek sifat-sifat darah. Nah, yang bikin ribet dalam kitabul haid itu kalau tamyiz tabrakan dengan kebiasaan adat. Nah, itu yang repot. Yang kebiasaannya haid, biasanya waktu normalnya malah keluar merah. Ya.
Pas keluar kebiasaannya malah keluar hitam misalnya. Itu kan tabrakan. Nah, itu yang dipelajari nanti di kitab apa di pembahasan setelah ini, pengantar saja. Jelas? Kata beliau rahimahullahu taala, wa aqallun nifasi lahdhah. Nifas paling minimal lahdhah, sekejap. Baik, labas. Nifas paling minimal kita sudah sebutkan kemarin. Nifas itu apa? Darah yang keluar setelah melahirkan, yakni setelah kosongnya rahim. Kata beliau, nifas paling minimal sekejap. Ada seperti itu. Keluar bayi, keluar darah, sudah selesai. Tidak ada lagi keluar darah seterusnya. Itu berarti nifasnya cuma sekejap tok. Lahdah. Yani majjah, satu kali dorongan darah. Wa ghalibuhu arba'una yauma wa aktsaruhu sittuna yauma. Normalnya normalnya nifas itu 40 hari, maksimalnya berapa? 60 hari. Jadi kalau ada darah keluar sampai hari ke-50, ya tetap nifas semua. Karena maksimal 60 hari. Kalau keluar di hari ke-61, ya sudah. Itu hari ke-61 bukan lagi nih nifas, dihukumi istihadhah atau darah kotor. Jelas? Jadi maksimalnya adalah 60 hari. Mudah kalau nifas ini. Baik, masih ada tambahan berkenaan dengan masalah sholat. Insya Allah sebentar kita selesaikan. Saya mungkin pakai waktu tajwid sedikit sebentar. Saya mau selesaikan ini dikit lagi. Setelah itu persiapan untuk ikhtibar ujian. Ujiannya per kitab ya, tohara dulu, baru nanti saya lihat apakah ikhtibarnya itu lisan ataukah tulisan, apakah tanya jawab atau tulisan. Ya, sebentar, jam berapa? Jam 11 11. Ini Ustaz ngajar dulu sampai jam 11. Jam 11 lewat lah. Tajwid juga tinggal apa? Ra ya sama istifa ya apa. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wasallam.